Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Oke guys, thank you banget udah masih mau mendengarkan suara gua, ya kan? Oke, untuk kalian yang baru bergabung, jadi channel gua ini adalah channel yang dimana fokus dalam mengupdate news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Jadi kalau kalian mau mendapatkan info update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency, jadi kalian wajib tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan kalau kalian udah subscribe gua, kamu bakal ikut kesempatan mendapatkan giveaway gua 1 juta untuk 5 orang pemenang. Masing-masing akan mendapatkan 200.000 dan syaratnya gampang aja, subscribe doang, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar seapapun yang kalian pikirkan. Ya, mau sharing, mau ngata-ngatain, mau ngegombal-gombal, mau apapun itu, tulis aja di kolom komentar guys. Gue bakalan undi di tanggal 25 Desember 2021. Oke, kali ini pembahasannya sedikit agak berat ya, karena materi kali ini, bukan materi sih, dalam artian kayak pembahasan kali ini tuh sebenarnya nggak berat-berat juga, cuman ada info update terbaru mengenai dunia cryptocurrency yang kemarin sempat berkutat di dalam semacam konspirasi gitu guys. Jadi lu tahu kan kemarin si Bitcoin lagi kayak semacam diserang agar tidak naik gitu, tidak bisa, dalam artian pada intinya tidak akan menggantikan nilai uang mata dolar, nilai mata uang lah segala macam seperti itu. Dan sekarang ada berita terbaru dari IMF. Di sini dijelaskan bahwa Ketua IMF Gita Gopinath akui larangan kripto sulit untuk diberlakukan. Jadi kalau kalian tahu, Ketua IMF itu adalah International Monetary Fund. Jadi semacam orang yang akan mengatur keseimbangan keuangan gitu. Jadi kalau misalkan ada tumpang tindih keuangan, yang mengatur tuh IMF ini gitu. Nah, ini si ketuanya, si Gita ini, dia mengakui bahwa kalau melarang kripto itu sulit untuk diberlakukan guys. Karena kenapa? Jadi di sini jelaskan bahwa jadi 15 Desember kemarin Gita Gopinath, Kepala Dana Moneter Internasional, mengemukakan pandangannya tentang keadaan cryptocurrency. Ya, di sini dijelaskan bahwa mata uang digital terbukti menjadi tantangan bagi pasar negara berkembang dan bahwa peraturan yang ketat itu harus diperlukan. Namun, dia mengakui bahwa melarang cryptocurrency bukanlah pilihan yang dimiliki IMF. Jadi, untuk melarang cryptocurrency itu beredar atau segala macam itu tuh bukan di dalam naungan si IMF ini, International Monetary Fund, karena dia kan persoalannya kan keuangan gitu. Nah, sedangkan si Bitcoin ini dan dunia cryptocurrency ini kan aset digital yang bebas berkeliaran gitu kan. Nah, cuman dia bilang kayak gini, ada hambatan praktis untuk melarang cryptocurrency karena sifatnya yang terdesentralisasi. Jadi kayak semacam kekuasaan pusat itu harus diserahkan ke kekuasaan ke otonom ya, kayak gitu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Gopinath juga menyebut tantangan lain dengan arus masuk modal dan devisa. Karena itu, dia menyerukan pendekatan yang terkoordinasi dalam mengaturnya, berbicara tentang mengapa itu bukan pendekatan praktis untuk melarang aset digital. Jadi si Gita ini, dia bilang kayak gini, saya pikir cryptocurrency adalah tantangan khusus untuk pasar negara yang berkembang. Tampaknya cryptocurrency lebih menarik untuk pasar negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. Nah, Indonesia itu negara maju. Bentar. Indonesia itu masuk negara apa ya? Jadi kalau kalian tahu Indonesia masuk dalam negara mana, negara maju atau negara berkembang atau negara mangkrak? Silahkan tulis di kolom komentar menurut kalian gimana Indonesia ya. Oke, jadi kenapa pasar negara berkembang itu karena memiliki kontrol nilai tukar. Jadi bisa dikontrol aliran modalnya dan cryptocurrency dapat memengaruhi hal itu.
Jadi banyak bursa berada di luar negeri dan tidak tunduk pada peraturan suatu negara. Jadi si IMF ini, si Gita ini tuh bilang kami membutuhkan kesepakatan global karena tidak ada satu negara pun yang dapat melakukannya. Kami sangat membutuhkannya. Jadi benar-benar cryptocurrency ini tuh gimana ya? Jadi mau diatur juga agak susah karena ini tuh aset digital yang berkembang ya kan. Nah cuman kalau nggak diatur ini tuh bakalan gimana jadinya? Lu bayangin gak sih kalau misalkan nggak ada aturan? Jadi kalau misalkan lu pernah sekolah atau gimana, kan ada tuh guru peraturan gitu. Nah pertanyaannya gini deh, duluan mana peraturan atau pelanggaran? Coba lu jawab di kolom komentar, duluan mana peraturan atau pelanggaran? Oke, jadi coba aja jawab di kolom komentar ya. Sebenarnya gue tahu jawabannya, cuman ini cuma bahasa sharing aja. Oke, terus di sini juga dijelaskan bahwa India akan meluangkan waktu lebih banyak untuk membentuk RRU Undang-Undang Kripto guys. Jadi komentar terbarunya si Gita itu yang kemarin, saat India sedang bekerja untuk membentuk undang-undang kriptonya, jadi pemimpin yang dipimpin PM Modi telah mengatakan bahwa mereka tidak akan melarang mata uang digital, namun mereka melihat upaya kolektif dari demokrasi global untuk mengatur uang kripto. Jadi ya benar, kalau misalkan nggak diatur ya dia bakalan songong lah gitu jadinya. Seperti itu. Gue sedikit bakal menambahkan gini guys. Jadi kasus cryptocurrency ini tuh semacam mirip-mirip kasusnya kemarin si Gojek dan si Grab. Lo tahu sendiri kan, waktu era-eranya jadi si Gojek itu berdiri tahun 2010. Nah, sedangkan si Grab berdiri tahun 2010. Jadi si Gojek udah jalan duluan, cuma masih di area Jakarta dan masih ya percobaan lah di tahun awal 2010. Tapi boomingnya itu orang banyak dan banyak join ikuti member jadi Gojek, maksudnya kayak jadi tukang ojek kayak gitu kan. Masuk apa sih namanya? Masuk member lah di Gojek gitu kan. Nah sama Grab itu booming di tahun 2014. Gila. Bahkan ada orang yang bilang bahwa, Bang, gue waktu itu dengar cerita-cerita ya, para tukang ojeknya, gue bisa nyicil 3 motor bang sekaligus dalam sebulan. Segila itu gitu kan. Dan semarak dan hype banget waktu 2014 si Gojek dan si Grab ini di Jakarta maupun di Jabodetabek. Wah parah banget. Pokoknya kalau bahasa orang tuh Jakarta, Jawa Barat tuh kayak udah kayak sawi, pokoknya kayak ijo-ijo semua lah gitu gara-gara si Gojek dan si Grab ini. Dan pada waktu itu yang parahnya adalah itu si Gojek si pemerintah belum mengeluarkan undang-undang persoalan transportasi Gojek ini gitu. Maksudnya belum ada undang-undangnya. Jadi pada waktu itu yang kayak kasusnya si Bluebird, makanya ada sama supir angkot sama Gojek itu ada perang kan di waktu itu, ada di Bogor, di Jakarta, di Tangerang. Waktu itu banyaklah kasus-kasus, intinya perpecahan antara si Bluebird sama si taksi pangkalan sama angkot-angkot pangkalan dan ojek-ojek pangkalan. Pokoknya menyerang terus si Gojek dan si Grab ini. Dan pada akhirnya terpaksa negara membuat aturan mengenai Gojek dan Grab dalam transportasi yang modern seperti itu. Jadi menurut gua keadaannya sudah menjadi kebutuhan. Jadi cryptocurrency itu di dalam dunia kita itu sudah menjadi kebutuhan. Jadi agak susah untuk dihilangkan gitu. Dan sudah sepatutnya negara berpikir bahwa kalau ini sudah menjadi kebutuhan otomatis dan bisa meningkatkan cuan, menambah keuntungan kepada holdersnya gitu kan. Ya udah, kenapa kita nggak ngatur aja? Kenapa kita nggak buat undang-undangnya aja? Menurut gua seperti itu. Cuman ini kembali lagi ke dalam dunia politik bahwa Amerika jadi orang-orang kaya di Amerika itu kebanyakan menyimpan asetnya masih di dalam bentuk saham, bentuk emas, dan bentuk dolar. Makanya ada yang namanya kita tuh kayak tukar mata uang gitu kan, terus kalian dapat untung. Nah itu masih berjalan sampai sekarang. Seperti itu. Jadi peralihan antara keuangan dan emas itu masih belum bisa tergantikan oleh cryptocurrency. Tapi sebagian masyarakat besar ya, itu tuh cryptocurrency tuh udah kayak jantung guys. Jadi udah kayak nafas gitu. Udah kayak, pokoknya kalau nggak ada cryptocurrency tuh kita tuh kayak gimana ya, kayak nggak bisa tumbuh gitu.
Ya lu lihat aja banyak orang kaya sekarang itu gak kaya gara-gara cryptocurrency. Lu lihat aja si Doni Salman, Indra Kents, belum lagi yang si Karen Fu, belum lagi siapapun yang di luar sana yang main-main di dunia trading atau dunia cryptocurrency itu pasti udah cuannya gila-gilaan, guys. Dan ini menimbulkan peluang orang kaya masuk ke daftar baru. Jadi mungkin bisa jadi mungkin saya Bill Gates, Jeff Bezos, terus si Warren Buffett, Akai gitu kan, mereka tuh nggak mau dikalahkan sama orang-orang kaya-kaya baru ini. Astagfirullahaladzim, kenapa nama gue di situ? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sorry guys, sorry. Ya, pada intinya adalah orang-orang kaya ini nggak mau harta dan aset-asetnya dihilangkan. Oleh karena itu bisa jadi mungkin orang kaya ini yang membayar negara. Awas lo ya, kalau lu ACC-in undang-undang kripto, gue getok pala lu, pokoknya kayak gitu. Jadi kan kadang kan sebenarnya negara itu kadang di belakangnya tuh banyak kayak cukong-cukong, banyak orang-orang dalam gitu, padahal aslinya dia sebenarnya yang mengatur negara, bukan presiden gitu. Ada orang seperti itu menurut pandangan gue secara pribadi ya. Jadi ini, tapi kalau kalian sependapat kayak gue, coba kalian sharing sebenarnya menurut kalian tuh lebih detail kah dari penjelasan gue, lebih bagaimana, kali aja bisa menambahkan informasi kepada teman-teman yang membaca komentar kalian. Seperti itu guys. Apalagi kemarin kan persidangan federal yang menghapus inflasi itu kan, jadi semakin menguatkan Bitcoin ini. Gila, hampir Bitcoin sekarang guys itu ngepam parah banget. Karena kenapa? Sejak keputusan federal kemarin itu menghapus kayak pasar inflasi seperti itu, gila, gue nggak tahu. Jadi kayak ini semacam aura positif untuk Bitcoin dan aura positif untuk dunia cryptocurrency bisa diterima oleh semua negara. Seperti itu guys. Ya, menurut kalian gimana? Ya, lapak komentar bebas guys, kalian bisa berkomentar apa aja dan sharing apa pendapat kalian, menurut kalian seperti apa. Itu aja yang gue bisa sempat sampaikan kali ini. Ya mungkin ya sebenarnya pembahasan ya sedikit menambah wawasan lah, bahwa sekarang negara lagi marak membahas dunia cryptocurrency, baiknya dan buruknya seperti apa, apakah dilarang atau tidak. Oke, gitu aja pembahasan kali ini guys. Thank you banget udah mau mendengarkan pembahasan gue ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan ya sehat selalu buat kalian, rezekinya semakin dilancarkan. Titip salam sama keluarga kalian, sehat selalu dan enjoy terus di channel gua. Kalau kalian masih baru di channel gua, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya sebelum close. Dan masih banyak video-video gua kalian bisa nikmatin, kalian bisa putar untuk menghilangkan gabut kalian. Ya, gitu aja dari gua Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.